Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di podcast Kobra Pos TV. Hari ini saya bersama Kepala Desa Warga Jaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, bersama Bapak Eman Suryatman, ya Pak. Ya. Dengan selaku Kepala Desa, dengan Ibu Neneng Sutinah, Sekdes dari Desa Warga Jaya. Selamat siang Pak Kades. Kami Kobra Pos, ini saya Dadang Alek, ya, tim Kobra Pos juga. Hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan potensi wilayah Desa Warga Jaya. Tapi sebelumnya kami ingin tahu secara rinci atau Pak Kades sampai menjabat Kepala Desa. Setahu saya mungkin sudah dua periode Pak Kades. Iya. Bisa diceritakan Pak Kades? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eman Suryatman alias Eman Bancet, di udara nama saya. Saya terketuknya hati pengen jadi kepala desa tahun 2007. Kenapa saya pengen timbulnya sampai pengen jadi kepala desa? Dikarenakan rumah saya itu jauh dari jalan raya, kampung Cijapu, jauh dari jalan raya, jalan kendaraan roda 4. Saya timbul hati pengen mencalonkan diri jadi kepala desa. Awalnya saya itu pekerja PNS, pegawai negeri sipil di UPT Pendidikan Kecamatan Cigudeg, selaku staf UPT Pendidikan. Saya belajar membangun rumah tahun 92, itu susahnya ke kampung Cijapu bawa alat-alat. Transportasinya waktu itu emang saya beli pasir waktu itu tahun 92 600.000, upah angkut kerjanya sampai 1 juta. Angkutnya 1 juta, belinya hanya 600.000. Berarti lebih banyak angkutnya Pak, lebih besar angkutnya. Jasa angkutnya. Jadi kenapa sampai gitu? Karena jauh, tidak ada jalan mobil. Berarti Bapak terketuk hati Bapak menjadi kepala desa berawal dari situ. Iya, itu memberanikan diri. Tahun 2027 saya nyalonkan diri. Waktu itu lurahnya namanya Pak Holil. Saya waktu itu ketua BPD. Pak Holil itu nggak ada lawan, saya lawannya. Ada berapa calon waktu itu? Waktu itu tadinya nggak ada calon. Iya. Jadi saya memberanikan diri, saya ngomong sama dia, nggak bakalan jadi kepala desa definitif lagi kalau tidak ada lawan. Itu. Jadi ada lawan. Jadi saya lah mencalonkan diri. Jadi artinya 2 pasangan, ya, 2 tiga. calon. Oh 3, jadi 3 calon. Saya begitu detik-detik akhir penutupan pendaftaran di Warga Jaya adalah saudara saya nyalon. Iya. Jadi bertiga sama saudara. Kalahlah kami berdua, kalah kami berdua sama Holil tahun 2007. Jadi saya jadi kalah terhormat lah, karena saya bisa duduk di kursi. Itu. Ya gini Pak, Bapak selaku PNS berarti rela meninggalkan PNS demi kepala desa ya. Apa nanti kedepannya karir Bapak bagaimana Pak dengan PNS-nya? Saya selaku PNS, pegawai negeri sipil di Kecamatan Cigudeg, saya cuti. Nah, cuti ya, cuti selama. Bukan memundurkan diri, saya cuti dari kerjaan. Gaji keluar terus tiap bulan melalui rekening. Cuman jabatan pangkat mandek. Iya. Jadi ketinggalan lah. Iya. Kenapa ketinggalan? Saya sibuk di desa. Golongan terakhir? Golongan terakhir 3. 2D. 2D. 2D terakhir. Bisa 2D terakhir begitu jadi kepala desa ada sempat naik ke golongan 3. Iya. Terus Bapak waktu dulu nih masih sekolah atau masih sebelum ini, Bapak pernah asli sini ya Pak ya?
Saya asli orang sini. Emang nggak ada Orang cita-cita sama sekali jadi kepala desa waktu itu. Cita-cita waktu kecil kan biasa gini Belum Pak. ada. Nggak ada. Belum ada. Hanya waktu itu aja ada Ya. jalan, nggak ada Ya, jalan. jadi saya nih tahun 2007 itu saya kalah. Mencalonkan diri ke itu kalah saya tahun 2002. Berapa kali nih mencalonkan? Jadi saya itu udah 3 kali. Yang kedua kalinya tahun 2013 Iya. saya nyalonkan lagi. Menang. Periode kedua? Periode kedua 2019 kemarin. Jadi berarti baru 2 tahun ya? Dua periode saya. Ya, 2 periode, Iya. periode kedua baru 2 tahun menjabat ya? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah menjabat. Iya. Nah, berarti sudah 2 tahun setengah, 2 periode ya Pak Bapak Iya. menjabat. Apa yang bisa Bapak rasakan dengan desa ini Pak? Apa namanya, yang terbetik dalam hati Bapak atau terbetik dalam pikiran Bapak, bagaimana desa ini bisa menjadi desa maju, apa visi dan misi Bapak, silahkan Bapak bisa sampaikan. Jadi sudah saya jadi kepala desa dari tahun 2013. Jadi kepala desa saya itu ada keinginan saya udah jadi nih. Harus bagaimana saya tugas saya itu menggunakan anggaran harus gimana. Saya lari ke apa namanya struktur jalan, infrastruktur jalan. Oh, program prioritas Ya, Bapak infrastruktur jalan. dulu Jadi, ya. infrastruktur dulu saya dibuka. Jadi saya itu yang tidak ada jalan harus ada jalan. Jadi pertama menjabat akses jalan dulu Bapak, Ya, yang Bapak kerjakan. Akses jalan dari Pasir Angin ke Ciangker Kaum. Itu menggunakan anggaran dana desa apa? Waktu itu anggaran dana desa, masih kecil. Awalnya dana desa yang digelontorkan ke desa warga Jaya ini berapa awalnya? Mungkin Bapak masih ingat. Kalau nggak salah 900. Kalau nggak salah 900 jutaan ya. 900 juta, Sekitar kalau nggak segitu ya salah, mungkin ya. Kurang lebih 900 juta lah itu. Apa ada dana pendamping lain misalkan dari CSR? Kalau dari CSR nggak ada. Belum ada. pernah saya dapat dari CSR. Oh iya. Jadi saya itu membangun desa itu dana desa sama ADD. Dulu kan ADD ada buat fisik. Ya. Sekarang nggak ada. Ada itu yang dari provinsi Nah, Pak? kan dari kan itu kan ada BHPRD-nya. Itu ada provinsinya. Oh, iya, iya. Itu dari provinsi itu. Jadi bukan dari dana desa doang. Jadi ada dana provinsi, ada BHPRD. Oh iya. Itu. Bahkan dari kalau nggak salah dari ADD juga ada buat fisik dulu mah. Kalau sekarang toh nggak ada. Ya. Nah, dari saya Pak satu, Silakan. Bapak udah dipilih 2 periode Pak. Kepercayaan masyarakat itu bagaimana cara mengelola atau mengemas untuk program. Tadi Bapak katakan yaitu awal jadi kepala desa itu 900 juta. Nah, bagaimana sih bisa mengembangkannya secara dari RPJMDes-nya itu menaik itu rankingnya? Kan awalnya kan dari 900 ya. Nah, bagaimana supaya desa ini yang dikelola oleh Bapak tuh bagus cara pembuatan peningkatan untuk anggarannya itu? Saya selaku kepala desa menggunakan anggaran itu kalau sebelum turun anggaran saya itu diadakan musyawarah RT RW dusun linmas para alim ulama saya buka, saya terangkan sebelum turun anggaran desa Warga Jaya mendapatkan dana desa sekian buat ngebangun ini. Oh, jadi Pak Kades itu transparan. Ya. Transparan. Dana desa 800 ya tadi ya. 900 900 900-an 800-an dibuka ke tokoh masyarakat. Forum. Ya, forum. Ya, rapat jadi, lah. Cari masukan dari bawah. Terus kan saya tuh yang kerja di sini hampir mati gotong royong, swadayanya hampir mati, hampir hilang. Oh iya. Itu saya ada ide. Saya kumpulkan RT, RW, guru ngaji, linmas, diadakan gotong royong. Itu Jadi, para alim ulama kan kalau udah para alim ulama sekarang terjun ke gotong royong, otomatis masyarakat juga malu ke para alim ulama. Itu. Jadi diutamakanlah dipanggil para alim ulama. Ayo kita gotong royong bareng-bareng. RT, RW, dusun, linmas, staf desa, kepala desa. Ya kan kalau kepala desa paling ngobrol. Ya. Tuduh acung ini. Gitu. Ya. Dari 900 tadi ya? Ya. Naik lagi mungkin tiap tahun. Naik ke 1,2 ya. 1,2. Naik ke 1,2. Udah naik 1,2, sekarang kan 1,5. Itu. 2002 1,5 M.
Ya. kan, Ya. miliar kan, Ya. Ibu ya. Ya. Atau apa yang sudah dikerjakan apa aja Pak? Yang mungkin yang fenomenal, yang besar gitu ya. Ya. Pembangunan yang besar. Pas saya terpilih lagi tahun 2019, saya ngebangun 2020, saya itu dilantik Desember kalau nggak salah, bulan Desember tanggal 27 kalau nggak salah. 27 Desember tahun 2020. 2019. Desember 2020 saya ngebangun, buka jalan baru, tadinya nggak ada jalan setapak, nggak ada. Kebun, sawah, pegunungan. Saya buka jalan, lebarnya 8 meter, badan jalan tuh. Begitu saya mau pembayaran itu bulan April, itu dana desa dialihkan ke COVID. Ke corona, itu kan musibah nasional. 2019 ya? Iya, 2020 itu. Oh 2020. Iya. 2019 kan COVID ya 2019. Kalau di sini di Wargaja di Kecamatan Cigudeg, sengitnya COVID itu 2020. 2020 ya. Itu. Mungkin Bang Alek ada pertanyaan lain mungkin yang lebih. Sedikit tadi terkait masalah buka akses jalan. Itu buka akses jalan itu bagaimana pengelolaan Kades? Biasanya kan kalau jalan itu kan apakah ini punya perusahaan, punya masyarakat, terus bagaimana sih mengkondisikannya gitu, Pak Kades? Pertama saya udah katakan sebelum turun anggaran saya rapat RT RW dusun, para alim ulama, limas, tokoh pemuda, saya itu amanat sama mereka di forum BPD tuh hadir tuh di forum. Bilang sama masyarakat saya mau membuka jalan baru ke daerah Cijapuh, Cianggar Kaum, Pasir Angin. Tanah itu tanah punya masyarakat. Oh, jadi masyarakat merelakan ya? Merelakan. Jadi masyarakat ada yang menghibahkan ke jalan, dihibahkan sama masyarakat. Ada yang dibayar. Jadi tapi kebanyakan yang menghibahkan ke jalan. Walaupun dalam bentuk tanah, artinya swadaya masyarakat cukup besar juga. Iya. Ya kan nilai tanah itu besar juga, lebih besar gitu kan. Masih ada Pak Alek, silakan. Selanjutnya gini Pak, untuk merealisasikan program kabupaten sekarang ya, Kabupaten Bogor Pancakarsa, apa aja yang sudah direalisasikan di Desa Wargajaya ini? Di Wargajaya tadinya kan desa berkembang, sekarang desa maju. Oh jadi sudah masuk desa maju sekarang? Iya. Kan kalau nggak salah ada 5 kata, 4 ya, 5 ya kata. 4. Tipologinya kurang mampu kalau nggak salah ya, kurang maju, terakhir mandiri ya kalau salah ya gitu ya. Jadi Wargajaya sekarang udah masuk desa maju. Kenapa sampai desa maju? Itulah. Awalnya Saya itu kan mengemban amanat dari masyarakat, dari pemerintah kabupaten dan pusat provinsi. ya. Jadi saya pengguna anggaran, gimana harus berhasil. Tadinya dari berkembang harus maju. Satu-satunya itu jalan harus dibuka. Buka jalan baru, akses jalan baru. Saya membangun sekarang yang kedua periodenya. Tahun 2020 buka jalan baru 3 kilo 200 meter. 3,2. Ya. 3,2. Dana itu dari dana desa. Iya. Yang dari dana Samisade sekarang 1 kilo 200 meter. Lebarnya 8 meter. Kalau nggak salah Pak Samisade udah 2 tahun ya? 2 tahun berjalan ya? Baru 1 tahun. 1 tahun. 2 tahun sekarang. Tahun kedua ya sekarang kan? Apa saja yang kerjakan Samisade? Dana Samisade itu, anggaran dari Samisade itu saya buka jalan baru dari Babakan ke Kebon Pedas. Terus saya dengar juga Samisade di sana 1 miliar. Ada beberapa desa katanya terimanya di bawah 1 miliar. Termasuk saya, Kepala Desa Wargajaya, menerima anggaran Samisade itu cuma 710 juta. Pengajuan 1 miliar? 1 miliar. Kalau pengajuannya? Itu kan udah ada di itunya, di SPD jadi 710. Alasannya apa? Tahu mungkin Pak Kades? Ya sedikit itulah, bisa saya pengen tahu alasan. Kata orang kecamatan bagian kasih pembangunan waktu itu Pak Jai,
itu di perubahan anggaran bisa mengajukan buat apa gitu, tapi sekarang nggak keluar. Hanya baru 700 ya? 710. 700 juta. Kalau dihitung-hitung itu ngebangun jalan 1 kilo 200 meter, yang tadinya tidak ada jalan itu hutan. Itu saya sama jembatan-jembatan sekarang udah nyampe 1,3 lebih. 1,3 M. Ya. M kan berarti kan? Ya. 1,3 M. Berarti itu dari mana Pak? Dari itu mah mau duit apa saya, yang penting itu tanah itu terbentuk jalan langsung kepake. Karena kalau tidak langsung kepake, itu tanah itu nantinya kan jadi hutan lagi. untuk tahun 2022 Sami Sade ajukan lagi 1 miliar juga. Ke situ lagi dananya. Jalan itu juga? Iya. Dilanjut kemarin. Dilanjut. Jadi sekarang kan udah pengerasan tuh yang setengahnya, kalau nggak salah 600 meter kalau nggak salah tuh. Ya, ya. Udah ada pengerasan, udah sampai jembatan, udah ada jembatan gitu. Udah tahu bocorannya sekarang turunnya berapa Sami Sade? Kan Jadi pengajuan mengikuti yang sudah untuk sementara 700 lagi. 710 lagi, tapi di proposal mengajukan 1 M. Proposal atau Ya. realisasinya belum tahu. Belum tahu realisasinya. Tahu dapatnya berapa. Itu kemarin itu penjelasan jadi dari Ekbang Camatan berarti kan? Ya. Katanya mau ada lagi gitu apa tambahan itu yang kekurangan 300 bisa ditambahkan lagi Itu gimana? kalau ngomong-ngomong sekarang 1 M. Oh, iya. Kalau ngomong-ngomong mah itu mudah-mudahan aja ini yang 1 M itu walaupun bupatinya nggak ada, dijalankanlah yang sudah. Ya mudah-mudahan terrealisasi 1 M Pak. Iya. Kan programnya juga satu desa 1 miliar. Bukan 1 desa 700 juta. Justru itu kata saya sering ngomong sama media, saya sering ngomong. Kalau warga Jaya itu bukan Sami Sade, karena nggak nyampe 1 miliar. Satu desa 700. Sami Sade, 1 desa 1 miliar. Ya kan, itu kan Sami Sade, 1 desa 1 miliar, tapi warga Jaya mah bukan Sami Sade, berarti kan 710 juta. Ya. Gitu. Tapi dibangunkan kan ya Pak Kades tadi dibangunkan ke infrastruktur yaitu untuk pembukaan jalan. Ya. Ya. Nah, terus untuk program keduanya mungkin 2022 juga untuk dilanjut karena memang anggarannya tidak mencukupi dari tahun kemarin Pak ya. Ada lagi nggak selain program Pancakarsa ini yang telah dilakukan oleh Desa Warga Jaya, apa aja? Pancakarsa termasuk ya apa-apa aja sih kira-kira? Non fisiknya maksudnya Pak. Non fisik. Ya banyak. Selain itu ya. Banyak. Non fisiknya apa-apa? Jadi saya larinya ke pembinaan mental masyarakat. Itu di bidang olahraganya ada, pengajiannya ada, Ya. itu. Karena diutamakanlah mentalnya orangnya dulu. Selanjutnya gini Pak, kemarin kan ada Jambore Desa se-Kabupaten Bogor. Arahan dari Bupati, PRT Bupati Sami Sade akan terus berlanjut katanya. Mungkin tanggapan Bapak atau Ibu juga yang hadir dalam kesempatan tersebut, mangga. Ya gini, kalau menurut saya Pak Iwan itu harus bisa mendongkrak Sami Sade itu keluar terus selaku PLT. Iya, Gitu. iya. Siapa tahu dia itu pengen nyalonkan diri dari Bupati. Pasti Harus lebih dari itu berarti. harapan. Supaya dia Jadi itu harapan terpilih. Kades ini lebih dari 1 miliar ya. Iya. Ya, harus berlanjut kan Sami Sade itu karena sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kan. Walaupun tahun-tahun sebelumnya baru nerima 700 juta gitu. Ya, gitu ya, Pak. Terus apa saja Bu nanti arahan dari Bupati, PLT Bupati Bu, mungkin Ibu hadir bisa menambahkan Ibu. Ya kemarin kebetulan saya hadir ya pas Jambore Kades. Pak Lurah juga hadir sebenarnya. Iya. Pak Lurah juga barenglah dengan saya. Ketika itu arahan dari PLT memang terkait program Sami Sade. Iya. Juga bagaimana sekarang masih di ini peraturannya ya. Iya. Karena ada perubahan dari Bupati ke PLT. Tapi mudah-mudahan Pak secara pribadi
PLT Bupati itu akan terus mendorong program Samisade ini dan disambut baik oleh para kepala desa. Kalau saya ada aspirasi dari kepala desa juga yang agar dilanjut gitu ya. Agar dilanjut ya, karena itu salah satu permintaan semua kepala desa untuk program Samisade. Karena memang terasa tadi sudah dijelaskan sama Pak Kades ya, bagaimana kita ada tambahan pembangunan melalui program Samisade itu. Dan juga itu pas Jambore kemarin arahan-arahan juga tentang ketahanan pangan dan sebagainya. Ketahanan pangan. Oh ya, dengar-dengar juga ketahanan pangan kalau nggak salah 20% harus disisihkan dari dana desa loh ya? Dari dana desa ya. Dari dana desa. Apa saja ini? Apa program ketahanan pangan dari sini? Program ketahanan pangan pertama saya itu dilarikan membeli mesin buat bikin pakan ikan dan sama tempatnya, gedungnya. Pas gudang-gudang, pokoknya tempat pembuatan gudangnya, terus ada buat penjualannya. Tadi saya jam 7:15 ke lokasi buat itu yang lagi sekarang dibangun tempat buat pakan. Lebarnya itu 7 meter, panjangnya 16 meter. Itu gudang pertanian? Buat itu pakan. Pembuatan pakan. Pakan. Ya. Ya. Jadi tempat mesin, tempat bahan pakan, tempat pakannya di situ. Saya sekarang lagi ngebangun itu dari ketahanan pangan. Dikelolanya Pak? Dikelolanya ada yang mengelola. Ada kelompok, ya, ada kelompok. Jadi ketua kelompoknya itu yang menggunakan anggaran ketahanan pangan itu Saudara Ujang Sobandi. Jadi ketahanan pangan pertama perikanan. Ya. Kedua pertanian, ketiga peternakan, itu. Berbicara dengan pangan ya, mungkin terkait dengan lahan pertanian. Saya mau tanya mungkin masih berapa luas lahan pertanian di sini masih yang tersisa? Apa? Ya, sekitar berapa hektar? Sekitar. Sebenarnya di Warga Jaya itu lahan pertanian itu apa mayoritas memang? Mayoritasnya jadi mayoritas penduduk sini masih bertani kan? Ya bertani, ada yang sawah, ada yang kebun. Jadi cuman disitulah namanya petani di desa, asal tani aja. Tapi pemerintah sekarang mengarahkan harus ada yang di perikanan, harus ada yang di pertanian, harus ada yang di peternakan. Pas dana desa ada 20% buat ketahanan pangan. Itu. Boleh saya tahu dana desa tahun ini berapa? 1,5. Berarti 20%-nya dialirkan ke ketahanan pangan. Ya. Sisanya apa aja Bu? Kegiatan-kegiatan lainnya? Kegiatan fisik, itu fisiknya cuma 32% kalau nggak salah. Terus fisik. Untuk 40 untuk PLTDD. Oh ya. Selanjutnya masih tentang kemarin yang pertemuan di Sentul itu, Pak Gubernur menawarkan desa digital. Kesiapan desa Warga Jaya sendiri gimana Bu? Atau Pak, silakan aja, mangga Bapak atau Ibu mangga yang menjawabnya. Ya kalau kita melalui obrolan-obrolan, kan desa digital salah satu udah menggunakan teknologi. Mungkin di awal kita juga kemarin memang ada hikmahnya Jambore Pak, ketika kita ketemu dengan semua desa-desa di situ sambil sharing, kan desa digital itu bagaimana pemanfaatan digital di wilayah kita ya. Mungkin ke depannya kita juga pengen Pak Gubernur menyarankan, tapi melalui proposal ya, antara anggaran 50 sampai 100 juta, tapi yang berbasis digital pertama. Ya mungkin kita karena akses di kita jaringan internet kurang ini, paling kita itu dulu buka jaringan-jaringan dulu Pak untuk masing-masing wilayah mungkin seperti itu. Oh jaringan masih sini belum kurang ya, masih berkaya. Sebagian wilayah. Mungkin kita di titik kalau kemarin ada yang berbicara, ada yang per RT untuk satu RT dulu atau satu RT dulu atau mungkin lebih ke satu RW atau satu dusun gitu. Ya mungkin gitu. Proyek percontohan dulu, artinya kan percontohan bisa satu RT dulu yang digitalisasi itu sebelum meluas ke sedesa bisa gitu ya. Terakhir Pak, potensi ini apa Warga Jaya sekarang kan udah desa maju, apa saja yang
yang apa di masyarakat itu apa? Potensi yang bisa berkembang terus ini. Warga Jaya kurang lebih 7.000-an lah Ya, penduduk. jumlah penduduknya ya. Ya, jumlah penduduk sekarang tuh. Jadi potensi di Warga Jaya sebenarnya kalau udah ada modal, itu ada yang pertanian cabai ada, gedangnya ada, Iya, iya. terus sayur-sayuran ada ahlinya lah. Oh, Itu iya, sawahnya ada itu. Terus perikanan, keripik singkong ada Ada di sini keripik singkong. Ya. Udah Udah. dipasarkan kemana aja Bahkan deh, itu Ante? keripik singkong mah walaupun belum ada label, itu udah lari ke Singapura, ke Oh, udah ekspor. Malaysia, bahkan ke Saudi udah ada. Udah ke Saudi. Iya. Ya. Rata-rata berarti petani singkong mayoritas ini, Pak. Mayoritas kalau bisa Kalau bicara. singkongnya dari dalam sini ada, dari luar ada. Oh, gitu. Gitu. Apa diolahnya di sini? Ya. Pabriknya lah, di sini. gitu ya. Ya pabriknya ada di sini. Ya, pabrik ya, ya. Ada home industrinya? Home industri di masyarakat gitu ada. Singkong. Singkong. Itu Kalau keripik. kita ada kan satu rumah Keripik, UMKM ya. keripik singkongnya ada, terus ada konveksi ada di sini. Bahkan dekat dari desa. Keripik singkong dekat dari kantor desa, konveksi dekat dari kantor desa. Oh, iya, Gitu. iya. Makasih. Nah, terakhir Bu ya, mungkin ada yang Bapak atau Ibu sampaikan untuk masyarakat Warga Jaya, khususnya mendorong percepatan pembangunan di sini. Mangga, silakan. Ya, permintaan saya, kepengen saya ya masyarakat desa Warga Jaya itu tumbuhkan lagi lah kegotong royongan. Ya, ya. Itu selaku swadaya dari masyarakat, itu kegiatan gotong royong. Jadi supaya bangunan itu awet, kalau tidak gotong royong, masyarakat itu tidak mengerjakan secara gotong royong, berarti kan tidak rasa memiliki. Tumbuhnya gotong royong, timbulnya kegiatan gotong royong itu capek dalam gotong royong membuat jalan, baik jalan desa maupun jalan lingkungan, itu harus melaksanakan ada swadayanya, supaya dia itu rasa memiliki. Saya itu capek bikin jalan. Ya. Itu jadi kan dipelihara nantinya. Jadi masyarakat ikut Jadi, memelihara hasil pembangunan. hasil pembangunan pemerintahan desa Warga Jaya dan kabupaten dan pusatnya gitu. Iya, betul. Jadi kepengen saya mah jadi masyarakat itu jangan terlalu terlena. Jadi pengennya kan sekarang masyarakat di Kabupaten Bogor udah rata-rata lah. Ya. Jadi udah hampir hilang kegiatan gotong royong. Iya, budaya gotong royongnya Kenapa udah sampai hilang. gitu? Ada duitnya, padahal pemerintah itu cuman yang dibutuhkan itu kerjasamanya. Ya, betul. Ya sebenarnya pemerintah itu memberikan dana stimulan, Pak. Iya. Terus silahkan kembangkan oleh masyarakat. Iya. Gitu, kan? Begitu, Pak, Iya. sebetulnya ya. Mungkin ada yang sampaikan Ibu. Udah cukup, Ibu. Ya, mungkin itulah perbincangan kami ini Kobra Pos TV dengan Pak Kades dan Bu Sekdes. Terima kasih Pak Kades, terima kasih Ibu Kades. Sampai jumpa lagi nanti mungkin di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.